Pusing, pusing, aku pusing. Pusing, bingung, ku pilih yang mana. Karena semua istimewa. Lanjut ya, kita ngomongin soal sakit kepala. Tapi tadi karena gini, ada yang ngomong di Instagram, aku sakit kepala kalau nggak punya uang. Tapi tadi udah dijelaskan di VT, faktor psikologis pun ternyata mempengaruhi faktor apanya tuh? Sakit kepalanya karena memang ada syaraf-syaraf yang bereaksi di dalam badan kita. Tapi sekarang kita ngebahas soal sakit kepala. Ternyata sakit kepala yang sering adalah satu yang tegangan. Tipe tegang. Tipe tegang. Ya. Nah tadi sempat Wendy bilang yang sakitnya di mata. Pelipis, sini ya. Itu kalau yang sakit kepala tipe tegang tuh paling sering pada perempuan, paling sering. Paling sering perempuan, usia muda, orang kantoran, ya. Jadi karena posisi statis biasanya karena megang mouse lama berjam-jam begini. Atau kita di jalan nyetir lama kan, nah ini ototnya kaku, leher ketarik, sarafnya kesenggol, larinya ke atas sampai batas alis, itu. Jadi penyebabnya itu dari sini? Mayoritas, yang tipe tegang. Nah kita masuk yang kedua, yang kedua itu ini pasti semua orang tahu tentang namanya migrain. Migrain. Migrain tuh kayak paling sering pada perempuan juga. Nah, paling sering pada perempuan juga. Cuman migrain ini kalau selama ini kita nganggap hanya sebelah, sebetulnya enggak. Jadi migrain bisa kanan dan kiri, tapi kata kuncinya adalah sakit kepalanya sedang sampai berat. Oke. Dan berdenyut. Oh yang nyut. Kalau yang sampai keluar urat itu gimana dok? Bisa. Ada yang sampai keluar urat teman saya? Ada saking pusingnya, di sini sampai kelihatan banget. Jadi pembuluh darahnya muncul gitu. Nah. Ada, bisa. Lu ya? Oh, iya, gua Bapak punya semua? Oke terus. Nah migrain ini, salah lagi. migrain ini ya biasanya sering dicatuskan oleh suatu makanan. Entah coklat, entah keju, entah vetsin. Nah, biasanya yang tahu sih pasien itu sendiri. Dan biasanya karena paling sering karena pada perempuan, dia ada riwayat familial history. Misalnya tantenya, ibunya, yang cewek-cewek juga nih. Jadi genetik. Migrain itu turunan ya? Ya, turunan. Karena kebanyakan makan coklat. Bisa coklat, keju, tergantung beda-beda. MSG. MSG. Dan biasanya kalau migrain ini sakit kepalanya 4 sampai 72 jam. Kemudian ada kalau kena cahaya atau kena berisik ya. Itu makin jadi yang kita sebut fotofobia atau fonofobia. Apa juga? Iya. Makin jadi. Oh paket hemat berarti Semua semua ada. penyakit ada deh di gua. Dok, kalau penyakit sakit kepala yang bisa menyebabkan kematian itu sakit apa ya? Itu ada lagi. Itu nanti yang sekunder. Kita bahas yang ketiga dulu. Oh masih ada yang ketiga? Yang Oke. ketiga namanya cluster headache. Nah, cluster. Kalau tadi yang dua mayoritas buat cewek, nah sekarang nggak usah ngiri, laki dapat. Nah, paling sering laki nih. Oh, sekunder. Ini paling sering laki yang cluster. Tipikalnya dia nyampe di mata sampai berair, merah. Ada yang kayak gini nggak? Cowok, di sini mayoritas cowok soalnya. Ya gua juga gitu. Tapi lu doang, yang lain nggak ada. Itu biasa kenapa? Kan gua doang yang cowok. Loh, berarti Gak berani kali bro. Yang lain laki-laki. Nah, kenapa sih sakit kepala itu adanya cuma di cowok? Si sekunder itu, Itu kan kenapa? dari epidemiologi. Cuman karena dia ini kurang oksigen. Dan mayoritas cowok itu dikaitkan dengan aktivitas kerokok. itu Aku nggak ngerokok. Waktu itu kejadian kan. Dan sakit kepalanya hebat, tapi dia munculnya itu periodik. Arti periodik disebut klaster, makanya berkelompok. Misalnya dari Januari sampai April. April tuh sakit kepala, tahun depan ya April sakit kepala lagi. Oh ya? Nah, kayak gitu. Tapi model. ada pemicunya kan pasti kan? Ada pemicunya. Karena rokok itu katanya. Karena rokok Kurang salah oksigen. satunya. Salah satu. Makanya Iya. terapinya adalah selain obat sakit kepala, biasanya kalau yang klaster ini kita kasih oksigen yang dosis tinggi. Oke, baik. Nanti kita bakal ngomongin ya, karena kan biasa orang Indonesia atau semua orang lah rata-rata begitu sakit kepala pasti langsung minum obat. Habis itu udah hilang, nanti minum lagi. Nanti kita akan bahas gimana sih solusi supaya sakit kepalanya hilang selamanya. Tapi sekarang Wendy punya sesuatu? Ya ini kalau yang mungkin dari studio ada pertanyaan, tapi di luar sana juga ada pertanyaan. Pertanyaan seperti apa? Pertanyaannya apa tuh? Saya sering sakit kepala. Setiap sakit kepala saya selalu minum obat. Apakah itu termasuk kecanduan? Terus, apakah ada efek sampingnya? Karena setiap sakit kepala saya selalu minum obat. Oke. Ini yang ditakutin Yuanita sama aku. Kita berdua sama-sama gak mau minum obat karena takut kecanduan, jadinya Sama, tuman. gua juga nggak mau. Tapi ada yang sering minum obat ya, baru Lu sembuh. termasuk minum obat gak? Enggak, Enggak juga. saya enggak. Jadi kalau kita samain persepsi dulu. Kecanduan beda sama kebutuhan. Nah, kalau obat sakit kepala nggak menyebabkan kecanduan karena bukan narkoba kan? Oke. Nah, jadi enggak. Cuman permasalahannya apakah kalau minum obat terus itu baik atau enggak? Maksudnya ketergantungan mungkin. Ketergantungan. Gini,
Di kemasan obat sakit kepala pun ada tulisannya, bila sakit berlanjut hubungi dokter, kan gitu. Nah, jadi artinya kalau kita pakai obat itu boleh, tapi dalam durasi kurang lebih 2-3 hari. Lebih dari itu berarti ada sesuatu yang terjadi, kemungkinan serius. Kalau misalnya gini, 2-3 hari sembuh, nggak minum nih, aman. Terus nanti kambuh lagi, minum lagi 2-3 Boleh nggak hari, tuh? sembuh lagi. Untuk menghilangkan sakit boleh, cuma penyebab sakitnya kenapa kan belum tahu. Iya, iya. Makanya disuruh Tetap hubungin harus ke dokter. Tetap harus ke dokter. Gue juga waktu itu pernah sakit kepala, saya minum obat dok. Berlanjut kan, saya hubungi dokter. Nggak bisa, miss call. Wih, nggak bisa. Mungkin hari libur kali Artinya lu gini dok, hubungin kalau dokter. misalkan secara sakit kepala memang ada dari yang paling lemah sama paling keras dan bisa menyebabkan kematian. Sebenarnya gini, penyebab kematiannya itu mungkin apakah memang dari sakitnya atau dari penanggulangannya? Karena saya pernah punya cerita, kebetulan security saya udah almarhum. Sakit kepala. Dia meninggal. Aku juga sama ponakan gue, baru Januari kemarin ini meninggal gara-gara sakit kepala yang nggak sembuh-sembuh. Nah kalau dia sakit kepala dia minum obat. Begitu dia, makanya itu tadi kayak tadi. Takut gak sih sebenarnya kita kecanduan karena Dia kita minum berharap. obat, terus? Dia minum obat 2. Tiba-tiba Dia minum obat 2, nggak lama dia ngerasa masih sakit kepalanya. Minum Dihajar lagi 2 dengan merek yang berbeda. Setelah itu dia izin pulang dan segala macam. Beberapa hari kemudian akhirnya masuk rumah sakit. Kita waktu itu ketika kita datangin ke kontrakannya dia itu posisi dia udah saking kepanasan mungkin nggak ngerti dia posisinya telanjang dan itu sudah keluar darah dok. Nah salah satu penyebab mungkin karena itu tadi minum obat sakit kepala Mungkin nggak? katanya. Mungkin Atau nggak nggak? seperti itu. Bisa juga karena obat sakit Karena kepala. dosisnya banyak banget dok dari Karena obat sakit kepala bisa, cuman prinsipnya jangan kita salahkan si obat dulu. Cuman bener nggak nih sakit kepalanya ini yang bikin bahaya gitu kan? Nah untuk itu kita harus tahu sakit kepala yang bikin bahaya itu tanda-tandanya apa. Nah, sakit kepala itu bisa berbahaya kalau satu kata kuncinya adalah dia kronik progresif, artinya lama dan makin jadi. Awalnya minum obat warung 1 mempan, nggak mempan jadi 2, jadi 3. Nah, terus durasinya juga makin lama, biasanya 5 menit, jadi 10 menit, jadi 15 menit. Seminggu biasanya kalau tadi Yonita 1 minggu 3 kali, bisa 1 minggu jadi 4 kali atau tiap hari. Nah, itu berarti ada sesuatu yang terjadi. Yang kedua, dia diperberat dengan misalnya ada bersin atau batuk dia makin sakit, atau dia ada pas kita buang air makin sakit, atau kita lagi tidur enak-enak nih menjelang pagi nih sekitar jam 3 jam 4 kita kebangun karena sakit kepala. Nah itu berarti ada sesuatu yang terjadi. Oke, itu harus lebih waspada berarti Waspada. ya. Nah tadi dokter bilang sakit kepalanya makin lama makin panjang. Nanti aku ada satu narasumber yang di sini dia sakit kepala dari kecil sampai akhirnya dia harus berhenti sekolah. Karena dia tidak kuat, setiap kali dia di sekolah dia pasti pusing. Nanti kita bakal ngobrol, jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi. Kamu harus tahu, selain jahe dan daun basil, peppermint juga dipercaya dapat menghilangkan rasa sakit kepala dengan cepat. Caranya sama seperti basil, ambil beberapa daun peppermint kemudian hirup baunya selama beberapa saat. Wangi peppermint yang dihasilkan akan membuat sakit kepala menghilang secara perlahan.